Kita bersyukur dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Masih kita dengan hatiku masih dengan hatiku menyembah yang kuasa menyembahmu ku menyembah ku sembahmu ku Suaranya ya kurang jelas ya Pak Derikson. Suaranya nggak keluar ya, Derikson. Ya, suaranya nih Pak Derikson nggak keluar ya, Pak Luski? Suaranya nggak keluar, Bu. Iya, nggak keluar Iya, suaranya ini Pak apa? Derikson. Kecil suaranya ya, Terpotong-potong. putus-putus ya. Mm-mm. Ini dari ini Siantar ya. Lagi hujan kali ya. Haleluya, kuduslah Tuhan. Kita mau menyembah Suaranya lebih kecil dalam. Pak Derikson, Ya, nggak jelas. kurang jelas Bu ya? Iya, kurang jelas, kecil ya. Udah jelas Bu? Ya, sekarang jelas. Oke. Musiknya jelas nggak Bu? Suaranya aja yang jelas, Pak. Kalau Bapak musiknya muncul, suara Bapak yang menghilang. Jadi suara Bapak yang lebih nonjolin.
Kalau ini Bu, kalau ini jelas. Jelas, sekarang jelas. Oke, Musiknya? kedengeran. Iya, ada keluar. Ya kita ulangi. Masuk ruang Maha Kudus. Masih ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masih dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masih dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, sembahmu, sembah. Namamu kudus, namamu kudus. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Kami menyembah di tempat ini. Haleluya, haleluya. Engkau hadir, kuduskan kami dengan darah-Mu yang tercurah. Kami menyembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Kami masuk hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kau mengumpulkan kami memuji Engkau, Yesus. Ya Allah, kuduskan kami, kami masuk ruang. Masih ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masih dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Menyembahmu, ku menyembah, ku sembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembah, ku sembahmu, ku sembah, sebab namamu kudus, namamu kudus. Sebab namamu, sebab namamu kudus. Haleluya. Kita muliakan Tuhan, kita angkat pujian buat Tuhan, mulia, sembah Raja mulia.
Mulia sembah Raja, mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, mulia agung kerajaannya. Dari surga datang untuk selamatkan. Ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan mulia karena hormat dan ya karena Yesus Raja. Sembah Raja, ya telah mati dibangkitkan jadi Raja. Tuhan, kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Mulia sembah Raja, mulia. Sembah bagi Yesus, hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, agung kerajaan dari surga datang untuk selamatkan. Mari puji tinggikan Dia, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan mulia, dan yang karena Yesus Raja. Sembah Raja, mati jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Haleluya. Pada saat ini kita nyanyikan, kita sorak tentang kuasa penebusannya yang anugerahnya begitu besar bagi kehidupan kita. Kita angkat pujian buat Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan diberkati firman Tuhan pada saat hari ini.
Yesusku penyelamatku, tiada seperti Engkau. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur penolong, penghibur penolong, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita katakan, my Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of my and strength. Let every praise, all that I am, never change to worship you. Oh, so to the Lord, all the earth that I sing, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roll at the sound of your name. I sing for joy at the thought of your hand. Forever I love you. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah. My Jesus, my Savior. Hallelujah. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of my love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never get to worship you. So to the Lord, all the earth let us sing. Power and majesty, praise
the King. Mountains bow down and the hills will roar at the sound of your name. I sing for joy of the word of your name. Forever I love you, forever I say, nothing compares to the promise I have in you. Jadi dan bersorak, jadi dan bersorak baginya. Dia hormat kuasa bagi raja. Gunung-gunung tahu bergelora mendengar nama ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Saya kembalikan kepada hambanya. Ya, ya terima kasih Pak Derikson ya. Silakan Pastor Mutu dan Bu Lili. Silakan. Shalom. 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 Ya, salam. Eh, It Suaranya is, kedengaran jelas nggak nih ya? Jelas Bu. Jelas, Bu jelas. Lili. Jelas sekali ya? Oke. Oke. Shalom. Ya, Shalom. salam Pastor. It's good to be with you this evening, Ya, sungguh senang bisa bersama dengan saudara malam hari ini but in a very difficult situation. di dalam situasi yang sangat sulit. Normally, I speak on the Zoom with the laptop. Biasanya saya kalau khotbah di Zoom itu pakai laptop saya. If I'm in Kuala Lumpur, Ya, kalau saya lagi ada di Kuala Lumpur. but today I'm in Jakarta, so I'm doing it on the Zoom on the handphone. Jadi karena hari ini saya ada di Jakarta, saya pakai Zoom melalui handphone. So it's a little bit tricky for me. Jadi sedikit lebih sulit buat saya. Now, can you all hear me clearly? Yes, Pastor, I can hear you very clear. Okay, good. Thank you. Now, we're talking about led by the Spirit today, yeah? Ya, tema kita adalah yaitu dituntun atau mengalir di dalam Roh Kudus. Now, this is a century where many people talk about the Holy Spirit, Bahwa zaman ini adalah zaman di mana banyak orang berbicara tentang Roh Kudus. but somehow everybody seems to know the Holy Spirit. Tetapi entah bagaimana setiap orang mengetahui Roh Kudusnya. But when I look at the scripture and look at the situation, I don't find the reality. Tetapi pada waktu saya lihat dari sisi firman Tuhan dan saya lihat kenyataannya itu tidak sejalan ya. And I find very few people who have grown into maturity in the Spirit. Dan saya bisa melihat sangat sedikit orang yang bertumbuh di dalam kedewasaan. But when you grow in the maturity, Pada waktu saudara bertumbuh di dalam kedewasaan, that is where you find the Holy Spirit rest in you. pada waktu itulah saudara bisa menemukan Roh Kudus akan tetap tinggal diam di dalam engkau. And of course, in this sanctuary, without the Holy Spirit, you cannot communicate with God. Dan sudah pasti kalau di zaman ini tanpa Roh Kudus saudara tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. That's why the Bible tells us very clearly. Bahwa itu yang dikatakan oleh firman Tuhan dengan jelas kepada kita. Jesus was born in the flesh, but consumed in the Holy Spirit in mother's womb. Yesus yang lahir di dalam daging, tetapi dia sudah dikandung di dalam Roh Kudus sejak di dalam kandungan ibunya. Amen. So from the womb, he was filled in the Holy Ghost. Jadi dari sejak dalam kandungan dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. But after he was born, Tetapi setelah dia lahir, when he wanted to start his ministry, pada waktu dia hendak memulai pelayanannya, the Bible says he was filled in the Holy Ghost.
Alkitab berkata dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. And then only he started the ministry. Baru dia memulai pelayanannya. Now, people of God, Tuhan, now, do we only get Holy Spirit just once like that? apakah kita hanya dipenuhi di dalam Roh Kudus sekali seperti itu aja? Most people are just baptized in the Holy Spirit, Karena banyak orang Kristen yang hanya dibaptis di dalam Roh Kudus, but after that they think they have got the fulfillment of the Spirit. tetapi mereka berpikir dengan dibaptis di dalam Roh Kudus mereka sudah memenuhi, yaitu apa yang dikatakan oleh firman Tuhannya. Because the prophecy was, Karena nubuatannya adalah he will pour his Spirit upon you. dia yang akan mencurahkan rohnya turun ke atasmu. Now, when John the Baptist was asked Pada waktu Yohanes Pembaptis ditanya, in Matthew chapter 3 di dalam Injil Matius 3, and verse 11, di ayatnya yang ke-11 katakan, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. now people of God, Umat Tuhan, most people we only know of the baptism of the Holy Spirit, seringkali orang Kristen hanya mengetahui baptisan Roh Kudus, but seldom we hear people talk about the baptism of fire. tetapi jarang sekali orang berbicara tentang baptisan api. Now, why must be a fire? Kenapa harus dengan baptisan api? Because the Holy Spirit will now give you the thirst to become his child. Karena disitulah Roh Kudus akan memberikan kau rasa haus untuk menjadi anaknya. So when you're born again straight away, when you're filled with the Holy Ghost, it does not mean you have the fullness of the Holy Spirit. Pada waktu saudara lahir baru, saudara sudah dibaptis, saudara sudah kepenuhan dengan Roh Kudus, bukan berarti bahwa saudara sudah memiliki kepenuhan dengan Roh Kudusnya. Not yet. Belum lagi. Yeah, why? Kenapa? Because the Bible tells us, Alkitab memberitahukan kita, as newborn babes, sama seperti bayi yang baru lahir. in 1 Peter, Di dalam yaitu 1 Petrus 2 ayat 2. can you read that? 1 Petrus 2 ayat 2 katakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amen. Now, the Bible tells us that you need to, first of all, be like a baby. Bahwa Alkitab memberitahukan bahwa kamu pertama-tama harus bisa menjadi sama seperti bayi. Meaning, Artinya, you have to be fed first. kamu harus bisa diberi makan terlebih dahulu. The baby cannot feed itself. Bayi tidak bisa makan sendiri. So, God will create the hunger in you to be fed. Tuhanlah yang akan menciptakan rasa lapar di dalam dirimu. Amen. So, what do you have to do now? Jadi apa yang kamu harus lakukan? In order to do that, the Bible says you must Untuk bisa melakukan ini, Alkitab katakan, go on the same verse. 1 Peter chapter 2 verse 1-2. di dalam yaitu 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Now, people of God, Tuhan, normally people omit that part. biasanya yaitu orang ini mengabaikan bagian yang pertamanya. What is that? Apa yang dikatakan? You're supposed to lay aside all malice, Bahwa kamu harusnya membuang segala kejahatan, deceit, hypocrisy, segala envy, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. all evil speaking. Yaitu perkataan yang jahat. Now, people of God, if you Mas Tuhan. still have them in your life, Kalau saudara masih memiliki 5 ini yang dikatakan di dalam ayat pertama dalam hidupmu, I'm sorry, saya minta maaf. you have not been filled in the Holy Ghost yet. Saudara belum lagi yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. In other words, Dengan kata lain, you are just an infant all the way. saudara itu hanya menjadi bayi setiap waktu. But the only difference is Tetapi perbedaannya adalah, you have filled your head with the knowledge of God. saudara hanya memenuhi pikiran saudara dengan pengetahuan aja. And that knowledge of God Dan pengetahuan akan Tuhan ini comes from sensual knowledge, masuknya melalui yaitu nafsu pikiran manusiamu aja. not the Spirit of God. Bukan lagi Roh Tuhan. Because if you cannot do what the Bible tells you to do,
Karena kalau kamu tidak bisa melakukan apa yang firman Tuhan minta saudara lakukan, The Bible is specific. That's how you need to go on. bahwa Alkitab memberikan kejelasannya secara spesifik bahwa ini yang kamu harus lakukan. So I must ask myself, Jadi saya harus tanya pada diri saya sendiri, if I have been born again, kalau memang saya sudah lahir baru sungguh-sungguh, do I still have malice in me? apakah saya masih memiliki yaitu kejahatan di dalam hidup saya, Deceit, yaitu tipu muslihat, hypocrisy, kemunafikan, and all kinds of evil speaking? dan segala macam yaitu perkataan-perkataan jahat atau fitnah. Now, if you still have that, Kalau saudara masih memiliki semua ini, I'm afraid that you are now what you call saturated inside. saya khawatir bahwa saudara itu sudah tercemar di dalam dirimu. Meaning, Artinya, you cannot go to the second stage of being a child. saudara tidak bisa masuk ke dalam tahapan yang kedua untuk bisa menjadi anaknya. Now, after you come into the childhood, Setelah saudara masuk ke dalam yaitu masa-masa anak, you begin to grow now. saudara mulai bertumbuh. You need to grow more and more. Saudara perlu bertumbuh lebih dan lebih lagi. In other words, the first process is weeding yourself. Dengan kata lain yaitu apa? Proses yang pertamanya itu saudara mengosongkan dirimu dulu. Weed off, take off. Oh, mengeluarkan terlebih dahulu. Take off all what the Bible tells you. Mengeluarkan apa yang firman Tuhan katakan kamu perlu buang. Before you can move into the Spirit of God. Sebelum saudara bisa masuk ke dalam roh Tuhan. Or before the Holy Spirit can fill you more and more. Atau sebelum Roh Kudus bisa memenuhi engkau lebih dan lebih lagi. Now, what happens if you still are like that and you think you're filling the Holy Ghost? Apa yang terjadi kalau saudara masih memiliki salah satu dari 5 yang dikatakan di dalam ayat pertama ini, lalu saudara pikir bahwa saudara sudah kepenuhan dengan Roh Kudus? But you say, I still speak in tongues. Saudara bisa bilang, saya bisa berbahasa roh. Now, what will happen here? Apa yang terjadi di sini? Deception will come into your life. Maka penyesatan akan bisa masuk ke dalam kehidupanmu. Why? Kenapa? Because your character is not inconsistent with God's character. Karena karakter saudara tidak konsisten dengan karakternya Tuhan. Meaning, Artinya, you are still walking in that flesh saudara masih berjalan di dalam dagingmu. and all in the lust of the world, Atau yaitu di dalam yaitu keinginan dunianya. living like the people in the world. Hidup sama seperti orang dunia. And your Christian life is just only a religion. Dan kehidupan kekristenan saudara hanyalah kehidupan agamawi. Now, people of God, Tuhan, you find this is a great deception in the church. dan kita bisa lihat bahwa ini adalah penyesatan yang paling besar di dalam gereja ini. And these people, after a few years being a Christian just like that, Dan setelah orang ini setelah bertahun-tahun menjadi orang Kristen hanya seperti itu aja, and then they say, I heard from God. lalu mereka akan kutip bilang, oh saya dengar suara Tuhan. Tuhan bicara dengan saya. Is it possible? Apakah mungkin? Can God speak to a person who still has these qualities in his life? Apakah Tuhan masih bisa berbicara kepada orang yang masih memiliki kualitas, yaitu apa yang dikatakan di dalam ayat pertama? Because the Bible is clear. Karena Alkitab katakan dengan jelas, As newborn babes, sama seperti bayi yang baru lahir, desire the pure milk of the word. menginginkan air susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Or in other words, Atau dengan kata lain, who is a Christian who's growing in the Spirit? siapa orang Kristen yang bertumbuh di dalam roh? These are the person who will accept a rebuke. Ini adalah orang Kristen yang bisa menerima teguran. Why? Kenapa? Because the Bible tells us Karena Alkitab memberitahukan kita, in Hebrews chapter 10 verse 4, di dalam yaitu surat Ibrani 10, yaitu ayatnya yang keempat, katakan. it Ibrani says, 10, yaitu ayatnya yang keempat, katakan. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. no, sorry. The word of God, 12. 4:12. 4:12. Di dalam yaitu Ibrani 4 ayatnya yang ke-12 katakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. So what will happen now?
Jadi apa yang terjadi sekarang? The babies, when they begin to grow to become an adult, Pada waktu seorang bayi mulai bertumbuh untuk menjadi dewasa, the word of God will continue to cut them. maka firman Tuhan akan terus yaitu memotong atau menusuk mereka. I'm sorry to say today, Saya minta maaf untuk saya katakan sekarang ini, people are not willing to hear the word as word. orang sekarang sudah tidak mau mendengarkan firman Tuhan sebagaimana firman Tuhannya. Although they say, I'm born again, I'm spirit-filled. Walaupun mereka berkata, saya sudah lahir baru dan saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Amen. I don't know whether they have the thirst for the word of God. Saya tidak tahu orang yang berkata dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu atau kepenuhan dengan Roh Kudus, diurapi, apakah mereka haus akan firman Tuhan atau tidak. Because Karena you cannot be thirsty in the Lord if the word of God has not cleansed you. kamu nggak mungkin bisa yaitu memiliki kehausan di dalam Tuhan kalau firman Tuhan itu tidak menguduskan kamu terlebih dahulu. So in the churches today, Jadi di dalam gereja sekarang ini, they want people or preachers to come in to give them a soothing preaching in their ears. mereka itu hanya mau memiliki pengkhotbah-pengkhotbah yang hanya bisa yaitu berkhotbah untuk menyenangkan telinga mereka. Amen. What happened now? Apa yang terjadi sekarang? That means these people are not being what they call ministered by the word. Artinya bahwa orang ini belum lagi yaitu dipelayani oleh firman Tuhan. Or the word of God does not convict their sins. Atau firman Tuhan belum lagi menginsafkan mereka. Or their tricky ways or the wrong ways. Atau dari cara mereka yang licik ataupun yang salah. So what will happen now? Jadi apa yang terjadi sekarang? The people will grow Orang akan bertumbuh in what you call not the truth of the word of God, but deception. bukan lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi di dalam penyesatan. And people of God, Dan umat Tuhan, that's why the Bible tells us oleh karena itu Alkitab memberitahukan kita, in the last days, di akhir zaman, this is what the deception will do now. bahwa inilah yang penyesatan yang bisa terjadi. Paul writing to Timothy said Paulus menulis yaitu di dalam surat Timotius, in chapter 4 and verse 1, di dalam yaitu Timotius 4, yaitu ayatnya yang pertama katakan, di dalam surat 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-1 katakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. and then verse 2, speaking lies. Ayat yang kedua dikatakan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Now let me go through this word in a little bit deeper. Mari saya masuk ke dalam ayat firman Tuhan ini lebih dalam lagi. It says, now the Spirit expressly says that in the later times he's talking about is our time. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ini bicara waktu-waktu kemudian adalah waktu di mana kita sekarang hidup. And he says, Dikatakan, some will depart from faith. ada orang yang akan bukan murtad tetapi menyimpang keluar dari imannya. Amen. They are not what they call backsliders, Mereka belum lagi disebut murtad. but they are swayed away, Mereka itu hanya menyimpang, depart from faith. keluar dari imannya. So then you must understand, Saudara harus bisa mengerti, what is faith then? apa sih iman itu? We read that in Hebrews chapter 12 verse 1. Saudara bisa baca itu di dalam Ibrani 11, yaitu ayatnya yang pertama. 11 verse 1, sorry. Di dalam yaitu Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat. I mean, that's where the problem is. Disitulah problemnya. The substance of things you hope for and evidence of things not seen. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan dan bukti dari sesuatu yang mata kasat kamu belum lagi lihat. Evidence of things you have not seen. Itu adalah bukti dari sesuatu yang mata kasat kamu belum lagi lihat. How can you say that? Bagaimana kita bisa menyebut sesuatu yang tidak kelihatan itu sebagai bukti? Evidence is something that you have to see. Karena bukti itu adalah sesuatu yang bisa nyata kelihatan. That's when we say that's the evidence. Baru kita bisa bilang, buktinya kan seperti ini. So when you go to court, jadi pada waktu saudara ke pengadilan, the judge will ask, what is the what they call evidence of what his crime is.
Maka hakim akan bertanya, apa yang menjadi bukti daripada kejahatan orang ini? They have to provide the bukti. Mereka harus bisa menyiapkan buktinya. Now, people of God, Tuhan, faith says it's an evidence of things you have not seen. iman itu dikatakan adalah bukti dari segala sesuatu yang mata kasat kita belum lagi lihat. Your eyes has not seen. Mata kasat kita belum lagi lihat. Then how can you say that you have faith now? Jadi bagaimana kamu bisa bilang kamu beriman? The substance of things you hope for. Itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Amen. Meaning, you cannot see in your eyes, Maksudnya kamu tidak bisa melihat dengan mata kasatmu, but you can see that in the Word of God. tetapi kamu bisa melihatnya dari mata rohanimu, dari firman Tuhannya. All that you ask, there will be evidence of that in the Bible. Bahwa semua apa yang kamu minta, semua apa yang kamu doakan, itu semua ada buktinya dari ayat firman Tuhan yang udah tertulis. That is the evidence. Itu yang menjadi buktinya. So if what God wants to do for you is because there is evidence in the Bible. Jadi kalau Allah ingin melakukan sesuatu kepada dirimu, itu artinya bahwa Tuhan sudah memiliki buktinya dari firman Tuhannya bahwa dia So sudah what pernah happens melakukan. now? Apa yang terjadi sekarang? This person now is grounded in the Word. Orang seperti ini akan mulai diakarkan atau berakar di dalam Tuhan. How does the devil deceive the people now? Bagaimana si iblis itu menyesatkan orang-orang? Because you have your own evil intention and desire, Oleh karena kamu memiliki keinginan dan maksud jahat, and you expect your God to do what you want. lalu engkau mengharapkan Tuhan melakukan apa yang kau mau. But God cannot do it. Tetapi Tuhan tidak bisa melakukannya. So what happens? Jadi apa yang terjadi? A lot of people get disappointed with God. Banyak orang yang menjadi kecewa kepada Tuhan. A lot of people can backslide. Banyak orang yang bisa mundur. They have not left the church, but they backslide. Mereka itu belum lagi meninggalkan gereja, tetapi di Ba- dalam kekristenannya mereka udah mundur. But they know the Bible. Tetapi mereka tahu firman Tuhan. These are the people that the devil will use now Bahwa orang-orang seperti inilah yang akan dipakai oleh si iblis. to deceive other people. Untuk menyesatkan orang lain. Now, I give you example. Saya kasih contohnya. Those days, the devil attacked the church from outside and from the church members. Kalau zaman dulu gereja Tuhan itu diserang dari orang-orang luar dan juga dari jemaat Tuhan. Amen. That's how the church get attacked. Oleh karena itu gereja selalu diserang. But today, Tetapi kalau zaman sekarang, from the pulpit, gereja Tuhan itu diserang dari atas mimbar. how? Bagaimana? Because the Bible says, Karena Alkitab katakan, when the man of God becomes what he call, he listens to deceiving spirits. pada waktu seorang hamba Tuhan itu memberikan telinganya kepada yaitu roh penyesatan, How does roh penyesatan come? bagaimana roh penyesatan ini bisa timbul? I said to you earlier, Seperti saya katakan sebelumnya, they have a desire in their flesh. mereka punya keinginan di dalam daging They mereka want to sendiri achieve that something. dan mereka ingin mencapai sesuatu, They didn't get it. mereka nggak dapat, God does not bless them. Tuhan tidak berkati mereka, And they're trying to pursue, they cannot pursue. lalu mereka coba kejar, mereka juga nggak dapat. Eventually, the demonic spirit comes. Yang pastinya roh jahat yang akan datang. Come and what? Datang dalam bentuk apa? Change their mind Yaitu mengubah pikiran mereka to what they call pervert the word of God. untuk memutarbalikan firman Tuhannya. Just like what happened in the Garden of Eden. Sama seperti apa yang terjadi di Taman Eden. The devil did not say, did God tell you not to eat this fruit? But he said, all the fruit of this garden. Jadi si iblis itu bukan bertanya, bukankah Allah tidak mengizinkan kau untuk memakan buah pohon ini? Dia tidak berkata semua buah pohon ini. Amen. Not all the fruit in the garden. Bukan semua buah pohon yang ada di Taman Eden. But Eve said, no. God says, this tree we cannot eat. Tetapi Hawa menjawab, tidak, pohon ini aja nih buahnya kami nggak boleh makan. So, the question will be, why you cannot eat? Jadi pertanyaannya, kenapa nggak boleh dimakan? Because God said you will die. Karena apa? Karena Tuhan bilang kau akan mati. You see how he forward the word now. Jadi coba lihat bagaimana dia itu memutarbalikkan yaitu The devil kebenarannya. said, no. You Lalu will si iblis become bilang, like God. enggak, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. You will become like God.
Kamu akan menjadi sama seperti Allah, knowing good and evil. mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Oh, Eve said, oh, begitu ya? Oh, how can God do that to me? Kok bagaimana mungkin Tuhan lakukan itu kepada saya? So remember, Jadi ingat, from that one word, the devil pervert now. dari satu kata itu aja si iblis sudah memutarbalikkan. Amen. So that inspires the heart of the person. Itu yang memberikan inspirasi kepada hati manusianya. Amen. She began to obey the voice of the devil, not God. Lalu dia mulai mendengarkan suara si ular dan dia mulai tidak taat kepada Allah. Deception comes like that. Penyesatan itu datang seperti itu. The same word, they will twist around. Firmannya sama, tetapi dia akan putar balikan firman itu. Now I understand the new teaching that is coming around. Sekarang yaitu saya menyadari yaitu ada pengajaran yang baru muncul. No need to give tithes anymore. Bahwa kita ini katanya nggak perlu memberikan perpuluhan lagi. No need. Nggak perlu. That's our Old Testament. Karena itu adalah perjanjian lama. In the New Testament, no need. Di dalam perjanjian baru nggak perlu. But God loves the cheerful giver. Karena Tuhan itu suka dengan pemberi yang memberi dengan sukacita. It's true. Iya benar. Cheerfully you give, but cheerfully do you give less than the quota of the 10%? Apakah pemberian sukacitamu itu kurang dari perpuluhan yang diminta oleh Allah? You call that free will? Apakah saudara menyebut bahwa pemberian yang kurang dari apa yang menjadi mandataris buat kita itu adalah pemberian sukacita? But God already said, Tetapi Tuhan sudah katakan, if you don't give, there will be a curse. kalau kamu tidak mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan, maka akan ada kutuk. Curse in what? Kutuk di dalam apa? Not on you. Bukan kepadamu, Because in Malachi chapter 3 verse 10 tells you, karena di dalam yaitu kitab Malaki 3 ayatnya yang ke-10 katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? I'm sorry, verse 9. Saya minta maaf baca ayatnya 9 terlebih dahulu. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Amen. Kutuk di mana? Continue that. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? No, talk about Adam. What the curse will be on? Kutuk apa yang akan terjadi, yaitu seperti yang Allah sampaikan kepada Adam. Verse 8. Is that verse 8? Malachi chapter 3. Di dalam yaitu kitab Malaki 3, yaitu ayatnya yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Amen. Now, the word is not menipu. In English, it's called rob. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya bukan dikatakan menipu. Bolehkah manusia menipu Allah? Tetapi Inggrisnya dikatakan, bolehkah manusia merampok Allah? Amen. And where does it say that because of you, the earth is cursed? Genesis 3:17. Saudara bisa bandingkan itu yaitu Kejadian 3, yaitu ayatnya yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kanan engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Now, can you see that? Saudara lihat ini. The curse is in your handwork. Yaitu kutuk itu akan terjadi yaitu di dalam mata pencarianmu. Whatever you do. Sehingga apapun yang kamu kerjakan. God says, I cannot bless your work. Tuhan bilang, aku tidak bisa memberkati pekerjaan tanganmu. The curse will come on what you earn. Kutuk itu akan datang ke dalam penghasilanmu. But
the preacher said that is New Testament, not New Testament, Old Testament, not New Testament. Tetapi ada pengkhotbah yang mengatakan bahwa itu hanyalah pengajaran perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Amen. Now, that's what many say in New Testament, it does not say anything about it. Karena mereka berkata bahwa di dalam perjanjian baru nggak pernah bicara tentang perpuluhan. Let's look at Matthew 23:23. Coba lihat apa yang dikatakan di dalam Injil Matius 23 ayatnya yang ke-23. Injil Matius 23 ayatnya yang ke-23 katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting di dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Amen. Yang satu Yesus katakan yang satu harus kamu lakukan, yang lain kamu tidak boleh abaikan. Amen. Meaning, Artinya, Jesus said the tithe you must give. Yesus katakan yang satu ini, perpuluhan dari selasi, adas manis, jintan, kamu harus bayar. But also don't forget the three things. Tetapi yaitu 3 hal yang terpenting ini kamu tidak boleh abaikan. Amen. What are the three things? Faith. Apa aja 3 hal ini? Yaitu Betul. dikatakan yaitu kesetiaan, Kesetiaan. keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Amen. Not the setiaan, it's faith. Bukan dikatakan yaitu kesetiaan, tetapi dikatakan keadilan dan belas kasihan dan iman. Amen. So Jesus said, you must do this plus give the tithes. Yesus katakan kamu harus lakukan yang satu ini, yang 3 ini kamu juga harus praktekkan. Now, God in his wisdom already saw how to build his church. Tuhan di dalam hikmatnya itu sudah melihat bagaimana untuk membangun gereja Tuhan. Because the tithe must be brought into the church. Karena perpuluhan itu harus dibawa ke dalam rumah Tuhan. Now, a lot of rich people use the tithe to do their own ministry. Jadi banyak orang kaya itu menggunakan perpuluhan milik mereka sendiri itu untuk mereka buat yayasan dan mereka pakai untuk melayani. That is wrong. Itu salah. Because the Bible said, bring into the house. Karena apa? Karena firman Tuhan di dalam Malaki jelas katakan bawalah ke dalam rumah perbendaharaan. Now, people of God, Mbak Tuhan, what has this got to do with the flow of spirit in your life? apa sih hubungannya yaitu tentang kita mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan dengan yaitu mengalir di dalam Roh Kudus? Because the Holy Spirit will convict your heart. Karena apa? Roh Kudus lah yang akan menginsafkan hatimu. You remember the story of Ananias and Sapphira? Saudara masih ingat yaitu kisah yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 5 bicara tentang Ananias dan Safira? Amen. You remember that? Masih ingat? Can you read that for us? Ananias. Yaitu Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama katakan, ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya yang menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Amen. Can you imagine? And then he said, and after he sold? Setelah dia jual, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap di dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Amen. Can you see these people? Saudara lihat ini, Ma Tuhan. Peter said, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Yaitu Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus Allah? So if you're filled with the Holy Spirit truthfully, kalau saudara memang benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus, you will obey the word of God. Kamu pasti bisa menjadi orang yang taat pada firman Tuhan. You will not say that's in the Old Testament, this is New Testament. Saudara nggak bisa bilang bahwa, oh ini hanya pengajaran di dalam perjanjian lama, oh ini nggak ada di dalam perjanjian baru. So Jesus said, Yesus katakan, I will build my church, even the gates of hell shall not prevail. Aku akan membangun gerejaku, itu bahkan sampai kunci maut pun atau kerajaan maut tidak sanggup untuk menahannya. Nah, untuk membangun gereja perlu uang nggak? Do you need money to build the church? Apakah saudara membutuhkan uang untuk membangun gereja Tuhan? And where the money is going to come from? Dan uangnya itu datangnya dari mana? This is the wisdom of God. Oh, ini adalah hikmatnya Allah. To bring into the house and the tithes and offerings.
will be used to feed the poor, the widows, the orphans. Yaitu untuk membawa yaitu perpuluhan yang adalah milik Tuhan kembali ke dalam rumahnya dan untuk didistribusikan juga kepada yaitu orang-orang miskin dan juga anak-anak yatim piatu dan janda-janda And build the church. dan membangun gereja Tuhan. So people of God. Terima Tuhan. So if the Holy Spirit is really working in your life, Kalau memang Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupanmu, you will not be what you call deceived by them. maka engkau tidak akan disesatkan oleh mereka. Now, people of God, Nah Tuhan, that's why in 1 Timothy chapter 4, verse 1, oleh karena itu tadi dikatakan di dalam surat 1 Timotius 4 ayatnya yang pertama, he says, dikatakan yaitu di dalam 1 Timotius 4 yaitu ayatnya yang pertama katakan, some will depart from faith beberapa orang itu akan menyimpang keluar dari imannya. because giving is faith. Karena apa? Memberi itu melibatkan iman. Because that's why you read just not in the Malachi chapter 3, verse 10. He said, Karena Karena itulah yang saudara tadi lihat di dalam yaitu Malaki 3 yaitu ayat yang 10 dikatakan, ujilah aku firman Allah. Kenapa? Kenapa? Why must uji? Kenapa harus uji? Because God says, I know Karena your Tuhan heart. katakan, aku tahu hatimu. Because human beings, when it comes to money, very difficult. Kenapa manusia itu kalau udah bicara tentang uang itu hatinya bisa jadi licik. Oh, people of God. God says, you Tuhan. test me and see. Tuhan katakan, ujilah aku, lihatlah. That I will not open. Verse 10. Yaitu di dalam yaitu Malaki 3 ayat yang ke-10, ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bukan berkelimpahan. In English, say, to pour into your lap until it overflows and no place to keep it. Yaitu kalau di dalam bahasa Inggrisnya bukan hanya dikatakan sampai berkelimpahan, tetapi Inggrisnya katakan, bukankah aku akan membukakan tingkap langit kerajaan surga dan mencurahkan berkat sampai kamu tidak memiliki ruang untuk menampung berkat itu. Amen. Remember, Ingat this is a work in faith. bahwa ini semua dilakukan di dalam iman. You cannot give there and say, God will give me 10%. No. Saudara nggak bisa bilang yaitu bahwa saya memberi dan Tuhan akan mengembalikan 10%. Amen. I give 10%, God will give me 100%. Bahwa kamu nggak bisa bilang saya memberikan 10% artinya Tuhan akan kembalikan saya 100%. No. You Tidak. give in faith, Karena saudara memberi harus melibatkan iman. trusting, believing in the promise of God. Yaitu dengan percaya yaitu akan janji firman Tuhannya. Amen. That God will fulfill his will. Maka Tuhan yang akan memenuhi yaitu menggenapi firman-Nya. But in the latter times, the people will give in to the deceiving spirits. Tetapi di akhir-akhir zaman ini orang akan memberikan dirinya kepada roh-roh penyesat And doctrines of demon. dan juga yaitu ajaran setan-setan. Amen. Now people of God, Tuhan, doctrines of demon. yaitu pengajaran setan. And not only that, Bukan hanya itu. they speak lies in hypocrisy. Yaitu ayat yang kedua, 1 Timotius 4 ayat yang kedua. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Why? Having their own conscience seared with hot iron. Jadi ini di dalam bahasa Indonesianya agak sedikit berbeda terjemahannya. Bukan dikatakan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Tetapi dikatakan berbicara dusta, berbicara kebohongan di dalam kemunafikan, memiliki hati nurani yang sudah distempel dengan besi panas. Amen. That means Artinya, that area has no feeling. yaitu ibaratnya sama kalau betis saudara itu kena knalpot, bagian yang kena knalpotnya itu tuh udah areanya udah mati rasa. This is what will happen in the last Itu yang days. akan terjadi yaitu di akhir zaman. Amen. That's why he says, yeah, the Oleh karena Spirit itu dikatakan di expressly sini. says. Bahwa roh dengan tegas mengatakan, So if anybody who says, I'm led by the Spirit, I'm filled in the Holy Ghost, I walk in the Spirit, then kalau ada orang yang berkata, saya kepenuhan dengan Roh Kudus, saya dipimpin oleh Roh Kudus, saya itu diurapi dengan Roh Kudus, if they don't obey the law of God, tetapi orang itu tidak bisa mentaati firman Tuhan, and then something is wrong somewhere. artinya kan ada sesuatu yang salah di dalam kehidupannya. Amen. Why? Kenapa? Because of these reasons. Oleh karena alasan-alasan ini. Amen. Their hearts are deceived. Hati mereka sudah disesatkan. So people of God, Jadi umat Tuhan, so we see here that the Holy Spirit must be filled.
Bahwa kita bisa lihat di sini bahwa Roh Kudus harus memenuhi hidup kita. Amen. How? Bagaimana? Just like what Jesus was doing on earth. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus di muka bumi. We read in Matthew chapter 4. Kita bisa baca di dalam Injil Matius 4. Is my voice vibrating? No, Pastor. Ah. Okay. Ya, Matthew 4. Matthew chapter, you can read from Luke chapter 4 as well. Matthew, so you can, but Luke will be better. Saya ambil Luke. dari yaitu Injil Lukas lebih jelas lagi dikatakan. Chapter 4 verse 1. Di dalam Injil Lukas 4 ayat yang pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Now, what happens to a person when he's filled in the Holy Ghost? Jadi apa yang terjadi dengan orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus? Now, many people think they're filled in the Holy Ghost, they're already so strong. Jadi banyak orang Kristen yang berpikir kalau mereka sudah kepenuhan dengan Roh Kudus, mereka bisa menjadi orang yang kuat. But my question, Tetapi pertanyaan saya, when do you get yourself filled in the Holy Ghost? kapan yaitu diri saudara itu bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Only when you come to church? Hanya pada waktu saudara datang ke gereja aja? When you're worshiping? Pada waktu saudara menyembah? Or Atau every day morning you come to God in prayer and be filled in the Holy Ghost? setiap hari, setiap pagi saudara datang di hadapan Tuhan, saudara minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Now, if you do that consistently, Kalau saudara lakukan itu dengan konsisten, then you will know the difference now. maka saudara akan tahu perbedaannya. One day when you're not feeling the Holy Ghost, you can feel the difference in your Jadi, spirit. kalau saudara terbiasa setiap harinya rutin dipenuhi dengan Roh Kudus setiap pagi, kalau satu hari aja tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara bisa tahu perbedaannya. You know it clearly. Saudara tahu dengan jelas. That's why David can say, Oleh karena itu Daud bisa katakan, I come to your presence 7 times a day. aku datang ke dalam hadiratmu yaitu 7 kali sehari. No. No, is it? No, yes, Master. Yeah, 7 times a day. Because you put your head like that, I thought, no. I'm filled in your presence 7 times a day. Aku datang ke dalam hadiratmu 7 kali sehari. 7 times. Can you 7 imagine the kali. king of Israel? Bayangkan Daud sebagai Raja Israel. He has got time to come to the presence of God every time. Dia masih memiliki waktu untuk datang ke dalam hadirat Tuhan setiap hari. He needs to be filled in the Holy Ghost all the time. Dia minta dipenuhi dengan Roh Kudus setiap waktu. Now, in this case, Jesus was filled in the Holy Ghost. Tetapi di dalam kasus ini, yaitu di dalam Lukas 4 ayat 1, Yesus yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Now, before this, was he filled in the Holy Ghost? Apakah sebelum kejadian ini Yesus sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? He was already filled in the Holy Ghost in the womb. Karena kan Yesus sudah dipenuhi dengan Roh Kudus sejak dia di dalam kandungan ibunya. Just because he's still in the flesh, Oleh karena dia masih di dalam daging, he has to be filled again. dia harus dipenuhi sekali lagi. Now, people of God, Mbak Tuhan, sometimes we think that Jesus is with the Holy Spirit all the time. kadang-kadang kita berpikir bahwa Yesus itu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus setiap waktu, Without praying. tanpa berdoa. That's wrong. Itu salah. That's why every night he goes into the wilderness and he prays to the Father and is filled in the Spirit of God. Dan oleh karena itu Alkitab mencatat setiap malam gitu, dia akan pergi yaitu masuk ke padang gurun dan sepanjang malam dia akan berdoa kepada Allah Bapa untuk minta dipenuhi kembali. Amen. For the next day's strength to serve God. Untuk kekuatan hari esoknya. Now, the Bible says, Alkitab katakan, after he was filled, setelah Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, verse 2. ayat 2 dikatakan, di situ ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Amen. Now, people of God, Tuhan, he was filled in the Holy Ghost. dia penuh dengan Roh Kudus. And after that, he was taken into the wilderness Setelah itu dia dibawa masuk ke padang gurun for untuk to be tested by the devil. dicobai oleh si iblis. Many people think once they are filled in the Holy Ghost, they're close to God. Banyak orang Kristen berpikir begitu dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka sepertinya sudah dekat dengan Tuhan. I'm sorry. Saya minta maaf,
your testing will just begin. Pada waktu saudara kepenuhan dengan Roh Kudus, disitulah awal mula hidupmu akan diuji. And how many days do you fast a week? Dan berapa hari dalam seminggu saudara berpuasa? People want to be filled in the Holy Ghost, but they don't crucify the flesh. Orang mau dipenuhi di dalam Roh Kudus, tapi suruh menyalibkan kedagingan nggak mau. They don't want. Mereka nggak mau. They think, nggak apa-apa, you just speak in tongues, you get filled. Ya, mereka berpikir nggak apa-apa, yang penting bisa berbahasa roh, kita udah kepenuhan dengan Roh Kudus. But the flesh is not crucified yet. Tetapi dagingmu belum lagi disalibkan. So Jesus, although born of the Holy Ghost, Yesus yet yang he has to walaupun crucify lahir the dengan flesh. Roh Yesus yang walaupun lahir sudah dengan Roh Kudus, tetapi dia masih ada di dalam dagingnya. Yet he has got to crucify his flesh. Namun dia sendiri juga harus menyalibkan kedagingannya. Meaning, Artinya, a person cannot walk in the fullness of the Holy Ghost if they do not have consistent fasting and prayer in their life. orang tidak bisa yaitu berjalan di dalam kepenuhan dengan Roh Kudus kalau orang itu tidak memiliki konsistenan di dalam kehidupan, yaitu puasa dan doa. And puasa again controversy. Bicara puasa lagi, itu ada kontradiksinya. How do you fast? Bagaimana mau berpuasa? Pastor Esther, what they call Esther's fasting, or what they call another Puasa fasting. Esther, puasa Daniel. What? They're still confused. Mereka masih bingung. The Bible says Alkitab fasting katakan, is without food or water. kalau saudara mau bilang saudara mau puasa 1 hari, yaitu tanpa makan, tanpa minum, 1 kali 24 jam. Meaning, Artinya, you are not going out to do your normal work. You stay in your room and pray. saudara juga tidak keluar, yaitu mungkin tidak bekerja dulu. 1 harian itu saudara ada di dalam kamarmu hanya untuk berdoa These dan are baca firman Tuhan. These are people who hunger for God, Ini adalah orang yang benar-benar lapar akan Tuhan. truly crucifying their flesh, Sungguh-sungguh menyalibkan kedagingan mereka. so that the spirit man will rise up in him. Supaya manusia rohnya itu bisa bangkit di dalam dirinya. Now, because Jesus has been consistently filled in the Holy Ghost, Oleh karena Yesus yaitu secara konsisten dipenuhi oleh Roh Kudus, he went 40 days without food or water. bahkan dia bisa masuk puasa di dalam 40 hari tanpa makan dan minum. Amen. Now, people of God, Nah, Tuhan. then verse 14 tells us, Lalu yaitu di dalam Lukas verse 4 13 ayat and 14. 14. Lalu di ayatnya yang ke-13, Lukas 4 ayat 13 dan 14. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. So remember, wait, when you're filled in the Holy Ghost, you may be able to overcome Satan sometime. Jadi pada waktu saudara kepenuhan dengan Roh Kudus, saudara bisa aja mengatasi si jahat atau si setan itu untuk waktu tertentu. But the devil will wait for the right time to come back. Tetapi sama seperti Yesus, yaitu dia undur daripada Yesus, lalu nanti dia tunggu waktu yang baik atau yang tepat. So when was the right time for him to come back? Jadi kapan waktunya yang tepat untuk dia kembali lagi? When Jesus was on the cross. Pada waktu Yesus disalibkan di kayu salib. Amen. My people of God, verse 14 tells us, Ayat yang ke-14 dikatakan, di dalam kuasa Roh Kudus kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Amen. Now this is the pattern in the Bible, Oh, ini adalah pola yang dilakukan di dalam Alkitab. He returned in the power of the Spirit. Jadi waktu yaitu Yesus yaitu keluar dari pencobaannya, dia itu kembali atau dia keluar dengan kuasa dengan Roh Kudusnya. The Bible says, Alkitab katakan, when the Holy Spirit comes upon you, you shall receive power. pada waktu Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. You shall be my witness into the Judea. Bahkan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. But power comes when? Tapi kuasanya itu kapan datangnya? Jesus got the kuasa only after he overcome Satan by the word of God. Bahwa Yesus hanya bisa mengatasi atau mengalahkan setan, yaitu dengan kuasa, yaitu firman Tuhannya. So that means a person who has the power of Christ must have the word in them. Artinya bahwa orang yang memiliki kuasa daripada Roh Kudus itu akan memiliki firman Tuhan di dalam kehidupannya. He's led by the Spirit. Dan orang ini yang akan dituntun oleh Roh Tuhan. What do you mean by led by the Spirit?
Apa yang dimaksud dengan dituntun di dalam roh Tuhan? Led by the word of God in the Spirit of God. Yang dimaksud dengan dituntun di dalam roh itu sama aja saudara dituntun di dalam firman Tuhan yang adalah rohnya. Amen. The word of God will lead you Firman Tuhanlah yang akan menuntunmu, mengajarmu, and teach you. dan mengajarmu. And the Bible says here, Dan Alkitab katakan di sini, Jesus returned by the power of the Holy Spirit. Yesus dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Amen. Now, when we do this in this pattern now, Pada waktu kita mengikuti yaitu pola yang Yesus lakukan, then we are able to discern and know what the devil is doing. baru kita mampu untuk membedakan apa sebenarnya yang si iblis lakukan. Why things are going haphazard in the church. Kenapa yaitu banyak hal-hal yang terjadi di dalam gereja, kekacauan di dalam gereja. I mean, sometimes it gets us very upset. Kadang-kadang kejadian di dalam gereja itu bisa membuat kita jadi sedih. Amen. Make us very, very upset. Membuat Why? kita itu jadi sangat-sangat sedih. Kenapa? How come the people have become like that? Kok bagaimana mungkin orang bisa seperti itu? Now, people of God, Ma Tuhan, because karena many people are misled this way. banyak orang yang disalah tuntun di dalam hal seperti ini. They think they are filled in the Holy Ghost. Mereka pikir mereka dipenuhi dengan Roh Kudus They move in the power of the Holy Spirit. dan mereka bergerak di dalam Roh Kudus. They don't have to read the Bible. Lalu mereka bilang, ya udah saya nggak perlu baca Alkitab lagi. They do not have to obey the word of God anymore. Mereka nggak perlu mentaati firman Tuhan lagi. So they say, I'm led by the Spirit all the time. Dan mereka-mereka ini yang berkata bahwa saya dituntun oleh Roh Tuhan. Now, people of God, Ma Tuhan, once we are already filled in the Holy Ghost in that stage, pada waktu kita sudah dipenuhi di dalam kuasa Roh Kudus di dalam tahapan seperti ini, when do we come to that stage? kalau kita sudah sampai di dalam tahapan ini, For us, when the Bible says in Romans chapter 12, verse 1 and 2, baru seperti apa yang dikatakan yaitu di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Roma 12 yaitu ayat 1 dan ayat 2-nya katakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. so who can be led by the Spirit now? Jadi siapa orang yang bisa dituntun di dalam roh? Number one, Yang pertama, they present their bodies as a living sacrifice. orang ini sudah mempersembahkan tubuhnya sebagai korban persembahan yang hidup. The I, me, and my is dead. Itu artinya bahwa aku, milikku, kepunyaanku, itu semuanya udah mati. For them, to live is Christ, to die is gain. Buat orang-orang seperti inilah yang akan memiliki prinsip hidup hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Amen. What will happen? Apa yang terjadi? When you do that, God will begin to transform and renew your mind. Pada waktu kita lakukan hal seperti ini, maka Tuhan akan mulai yaitu mengubahkan, mentransformasi pikiran saudara. In other words, Dengan kata lain, you do not think like the world. kamu tidak akan memiliki pola pikir seperti dunia. Look at the ministries today we see. Kalau kita perhatikan pelayanan zaman sekarang ini, A lot of pastors who are businessmen and pastors. ada banyak yaitu hamba-hamba Tuhan, yaitu masih paruh waktu, yaitu menjadi pengusaha lalu menjadi hamba Tuhan. I'm not against them. Saya tidak menentang mereka. But I'm telling you, is the man renewed in the mind? Saya hanya mau bertanya, apakah hamba Tuhan yang masih separuh waktu di dalam sekuler sebagai pengusaha dan melayani Tuhan, apakah pola pikir mereka itu sudah diperbarui di dalam firman-Nya? Because only then you know what is good, pleasing, and perfect will of God. Karena apa? Karena pada waktu pikiran saudara diperbarui, kamu baru bisa tahu apa yang menjadi kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Amen. Meaning now, you are now full of the Holy Ghost. Artinya sekarang saudara adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. It is these people the Bible says about will be led by the Spirit. Orang-orang seperti inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, mereka inilah adalah orang yang dituntun oleh Roh Allah. That's led by the Spirit are called the sons of God. Mereka yang disebut yaitu sebagai mereka yang dituntun oleh Roh Allah, mereka yang disebut sebagai anak Allah. Romans
Roma 8 ayat 14 katakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amen. Tuntun oleh Roh Allah. How can the Roh Kudus tuntun you when your Bagaimana spirit half in the world and half with God? Jadi bagaimana mungkin Roh Kudus bisa menuntun saudara kalau setengah kaki saudara masih ada di dalam dunia, setengah kaki saudara ada di dalam Tuhan. So these are some of the great errors happening in the churches. Dan ini adalah beberapa yaitu kesalahan yang terjadi di dalam gereja Tuhan. So people of God, Jadi umat Tuhan, so don't listen to everybody who says, I'm led by the Spirit. jadi jangan saudara langsung percaya kalau ada orang yang langsung datang berkata, saya dituntun oleh Roh Tuhan. Look at the fruit of their life, Perhatikan yaitu buah kehidupan orang ini. whether they are consistent with the Word of God. Apakah dia itu konsisten dengan firman Tuhannya? If you do that, Kalau kita lakukan ini, you spare your own soul. maka kamu yang kamu bisa yaitu apa? Menyelamatkan jiwa kamu sendiri From deception. dari penyesatan orang-orang seperti ini. And you will not go through lots of unnecessary pain. Dan kamu tidak akan masuk ke dalam yaitu apa? Penderitaan yang nggak penting, yang nggak Amen. seharusnya. Now, people of God, Ma Tuhan, this is how we start our Christian faith to begin to walk in the Spirit. inilah caranya kita mulai yaitu memulai kehidupan kekristenan kita dengan berjalan di dalam Roh. Once you are led by the Spirit, Begitu saudara dituntun oleh Roh Tuhan, the Spirit is against the flesh, Roh itu selalu bertentangan dengan daging. and the flesh is against the Spirit. Dan daging pun dikatakan bertentangan dengan Roh. That's what the Bible tells us. Itu kan yang dikatakan firman Tuhan. So, which means Artinya, lot of people don't like you. akan lebih banyak orang yang tidak suka denganmu. They will say you're fanatic. Mereka akan berkata, kamu fanatik. They will say that you are sesat. Bahkan yaitu mereka akan menuduh kamu yang sesat. So, people of God, Jadi umat Tuhan, let's check ourselves. mari kita periksa diri kita. Because if you believe the coming of Jesus is soon, Karena kalau saudara percaya bahwa kedatangan Yesus Kristus semakin dekat, we need to prepare our lives. bahwa kita harus bisa mempersiapkan diri kita masing-masing. May God bless you Kiranya Tuhan memberkati saudara semua and help you to understand dan menolong saudara untuk bisa mengerti. and to walk in the Lord. Dan saudara bisa berjalan di dalam Tuhan. Let's commit ourselves to the Lord Dan kita bisa menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. in prayer. Mari kita berdoa. Our loving, gracious Father, Allah kami yang hidup dan penuh kasih karunia. we thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Sometimes we overlook little matters. We Kadang-kadang overlook small things. kadang-kadang kami hanya memperhatikan hal yang kecil-kecil. But it compiled to become a block for us in our walking life. Tetapi hal-hal inilah yang menjadi penghalang Tuhan untuk kami bisa berjalan di dalam Engkau. And a stumbling block on the way. Bahkan yaitu menjadi batu sandungan di dalam perjalanan itu. Teach us, Lord, Ajar kami Tuhan to have a clean heart and a clean spirit. untuk memiliki hati yang bersih dan juga roh yang bersih. That the Holy Spirit will teach us Sehingga Roh Kuduslah yang akan mengajar kami to live in this world untuk hidup di dalam dunia ini without spot or blemish. tanpa cacat celak. Help us, we pray. Tolong kami Tuhan, That in your coming, sehingga di dalam kedatangan-Mu we may hear the voice of the trumpet kami boleh mendengar yaitu suara sangkakala and transform in your image dan kami diubahkan di dalam gambaran-Mu and taken up to heaven with you. dan boleh terangkat ke surga. This is our desire, Inilah menjadi kerinduan kami and in Jesus' name we pray this. dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amen. Amin. God bless you all. Tuhan memberkati saudara semua. Ya, terima kasih buat Pastor Mutu dan Bu Lili ya. Terima kasih untuk firman-Nya ya, mengalir dalam roh. Yang luar biasa bagaimana kita hidup harus dituntun oleh Roh Kudus. Ya, inilah yang memang Tuhan kehendaki, betul seperti yang dikatakan tadi di Roma 8 ayat 14 ya. Nah, inilah hidup dalam roh. Jadi itu disebut anak-anak Allah. Ini luar biasa firman-Nya. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh firman-Nya ya. Saya percaya menjadi satu renungan bahwa Tuhan menghendaki hidup dalam Roh Kudus. Karena apa? Tuhan adalah roh.
bagaimana untuk menanggalkan setiap kedagingan kita ini. Inilah yang Tuhan kehendaki untuk Bapak Ibu. Mari, saat ini tadi luar biasa firman-Nya sudah dibukakan ya oleh Pastor Mutu. Saat ini mari kita renungkan sama-sama bagaimana hidup untuk perkenanan di mata Tuhan. Ya, seperti di Roma 8, di Roma 8 di Roma 12 ayat 1 dan 2 ini yang Tuhan kehendaki ya. Apa yang Tuhan kehendaki, persembahkan hidupmu seutuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana untuk menyenangkan Tuhan, hendaklah hidup dalam roh. Terima kasih Pastor Mutu, luar biasa firman-Nya. Bu Lili, terima kasih. Ini sangat memberkati saya, memberkati Bapak Ibu ya di sini. Mari sebelum Tuhan datang, Tuhan memberikan kesempatan untuk mengubahkan hidup bagaimana hidup yang seutuhnya, yang sempurna di mata Tuhan. Terima kasih Pastor Mutu, sangat memberkati sekali firman-Nya untuk Ibu Lili. Saya minta satu pujian untuk Pak Derikson ya. Silakan Pak Derikson. Satu pujian, saya nanti minta doa syafaat, minta Pak Luski ya doa syafaat. Silakan. Ya, kita memuji Tuhan sebelum kita berdoa syafaat. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Deeper in love in You, deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Deeper in love with You, deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Oh, how I love You, Lord. Amin. Silakan Pak Luski. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, doa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami Tuhan Yesus Kristus di malam hari ini Tuhan, di malam yang indah ini Tuhan, dan di dalam juga kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan, yaitu isi hati-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dan firman-Mu juga menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami Tuhan, sehingga kami juga menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Bapak Mutu
dan Ibu Lili, Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan, di dalam pelayanannya juga Tuhan, di dalam juga dalam kehidupan keluarganya Tuhan. Tuhan, kiranya juga Tuhan Engkau berkati juga kegiatan Zoom ini Tuhan, menjadi kegiatan rohani yang dapat memberikan kepada kami pengertian-pengertian dan kehendak-kehendak-Mu, sehingga kami juga lebih dekat lagi dan mengerti kehendak-Mu Tuhan. Dan kegiatan Zoom ini juga Tuhan, dapat memberitakan isi hati-Mu Tuhan dan firman-Mu sampai kepada penjuru dunia Tuhan. Dan juga kami juga berdoa kepada untuk setiap anggota di Zoom ini Tuhan, kira Tuhan Kau berkati di setiap dari kami Tuhan. Jika ada kelemahan-kelemahan tubuh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau sembuhkan Tuhan, dan Tuhan memberikan kesehatan Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan yang baru Tuhan yang daripadamu Tuhan. Demikian juga Tuhan, bagi yang juga yang sedang bekerja Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan, dan Tuhan pimpin dalam kehidupan pekerjaannya Tuhan. Demikian juga yang orang yang ingin mencari suatu pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan Tuhan, Engkau memberikan sesuatu kehebatan Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan, dan sehingga Tuhan memberikan juga eh, ke pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk orang-orang yang sudah pensiun Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan penuhi Tuhan kehidupan mereka juga di dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan, damai sejahtera dan sukacita-Mu juga turun atas mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak kami Tuhan dan cucu-cucu kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkati mereka juga di dalam pendidikannya Tuhan, di dalam menuntun pendidikan Tuhan, sehingga di dalam sekolahnya juga Tuhan Yesus Kristus menjadi juara, dan misalnya lalu teman-teman dan guru-gurunya menjadi orang yang anak-anak yang mencintai firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini juga Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia Tuhan, ada shalom juga untuk Indonesia Tuhan, supaya bangsa ini dan negeri ini tetap menjadi tempat yang aman Tuhan, menjadi dan sentosa, dan menjadi bangsa yang selalu cinta akan kedamaian Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami Tuhan Yesus Kristus, Bapak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan Yesus sebagai Wakil Presiden Tuhan, dan juga para menteri Tuhan, para gubernur Tuhan, para pejabat-pejabat pemerintah dari kota sampai ke daerah Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, supaya juga mereka memiliki hati Tuhan, hati yang takut akan Engkau, hati dan sifat yang takut akan Engkau Tuhan. Dan hikmat-Mu Tuhan bekerja atas mereka Tuhan, sehingga keputusan apapun Tuhan yang diambil oleh mereka Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk segala upaya-upaya dalam pembangunan dalam pemerintah ini, ya Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap sektor-sektor ekonomi, industri, perbankan, dan pertanian Tuhan, dan segala sektor, baik itu hukum, pendidikan, dan kesehatan Tuhan. Tuhan Engkau berkati Tuhan, dan kiranya Tuhan ada ikut campur tangan dalam setiap sektor-sektor tersebut Tuhan, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang berkembang dan maju di dalam Engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi juga kami akan mengakhiri Tuhan ibadah Zoom ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkati kami Tuhan, dan inilah doa-doa permohonan kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau telah mengetahuinya Tuhan sebelum kami mengatakan ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau lah yang Maha Kuasa dan yang Maha Tinggi, yang layak disembah dan layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati dari setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, dan terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat Pak Luski atas doanya. Silakan Pastor Mutu, mungkin doa berkat ya buat kami semua. Mari. Father, we want to give you thanks once again for this beautiful day. Bapak, sekali lagi kami ingin berikan ucapan syukur kepadamu untuk hari yang indah ini Tuhan. You are a faithful God. Engkau adalah Allah yang setia. You send your Holy Spirit to be our teacher, Engkau yang mengutus Roh Kudus-Mu untuk menjadi guru buat kami, to teach us and to lead us into all the truth. untuk mengajar kami Tuhan dan menuntun kami ke dalam semua kebenaran. Help us Tolong kami to be able to receive Him with all our hearts mampu menerima Roh Kudus dengan segenap hati kami, and make our changes in our life, dan juga menjadikan hidup kami berubah, and to be able to be renewed in our mind, dan juga mampu diperbarui di dalam pikiran kami, to be more accountable in our actions,
Dan juga lebih bertanggung jawab di dalam perbuatan kami. And in all that, Dan di dalam semua ini, you work a deep work in our lives, Engkau yang bekerja lebih dalam lagi di dalam hidup kami, Tuhan. preparing our lives Mempersiapkan hidup kami for your coming, untuk kedatangan-Mu. that we might be light and salt for you in this world. Supaya kami boleh menjadi terang dan garam-Mu di dunia ini. Help this prayer. Tolonglah kami berdoa, Tuhan. Help us in this prayer, Tolonglah di dalam doa ini, Tuhan. that we may be able to fulfill that. Supaya kami mampu untuk menggenapinya. Therefore, go today. Oleh karena itu, pulanglah hari ini. Let your hearts be totally committed Biarkan hatimu sepenuhnya, Tuhan. Biarkan hatimu sepenuhnya, Tuhan, menyerahkan. to be transformed in the image of the Son of God Untuk diubahkan di dalam gambaran anak Allah yang hidup. and to be led by the Spirit of God. Dan dituntun oleh Roh Tuhan. Your daily life, Di dalam kehidupanmu sehari-hari. in all your activities, Di dalam setiap aktivitasmu. you will be with you to lead you and to bless you. Dia yang akan menyertai engkau untuk memberkati dan menyertai engkau. Therefore, go today. Oleh karena itu, pulanglah hari ini. May the grace of our Lord Jesus Christ, Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. love of the Father, Dan kasih dari Allah Bapa. sweet communion of the Holy Spirit, Dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus. who will rest you Yang and akan teach tinggal you diam di dalammu dan mengajarmu. until you fulfill all the commandments of God. Sampai engkau memenuhi semua perintah-perintah Allah. Go therefore, Oleh karena itu, pulanglah. and all who receive together be saved. Dan semua yang menerima berkat ini kita sama-sama katakan, amin. Amen. And God bless you. Amin. Terima kasih. Pastor Mutu, God Thank bless you. you. Bu Lili, Tuhan Oke, berkati. Terima kasih ya, banyak ya. berkati juga Bu Elia. Thank you, Bu. Boleh kita Bu pamit Elia. dulu ya, Bu ya? Iya. Ya, Kenapa Bu Bu? Elia. kita mohon pamit dulu. Oh, Oke, sampai ketemu lagi. ya. Tuhan berkati. Sebentar, Bu Lili ada yang mau bertanya nih. Pak Luski silakan mungkin Iya. sebentar ya. Halo Bu Lili, Pak Mutu. Ya, How are shalom, you? Pak. Pak Mutu, do you still remember me that last long time ago, I think about 15 years ago, that we had the praise and worship in Jakarta, Kemanggisan? Oh, Ya, Do you still remember? I'm not sure. di rumahnya Ibu Gandhi? yang anaknya kembar. Yeah, that's me. Oke. And last time you came to my wedding then at Peninsula, still remember me? Oke. Kamu tuh? Sorry. Oh, okay. Sorry. Makanya kalau saya bilang mukanya familiar, tapi siapa ya? Gitu. Oh, okay. Oma masih ada. Oma udah nggak ada. Sejak kapan? 2018. Oh. Sama istri saya juga udah nggak ada.